Jiwaku memuliakan Tuhan. Lukas 1:46. Dan hatiku bergembira karena Allah, juru selamatku. Sebab ia telah memperhatikan kerendahan hambanya. Sesungguhnya, mulai dari sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia. Karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku dan namanya adalah kudus. Dan rahmatnya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Dia memperlihatkan kuasanya dengan perbuatan tangannya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hambanya karena ia mengingat rahmatnya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya. Sampai di sini. Saudara, kalau kita perhatikan akan firman Tuhan ini, kita harus ingat saudara, mengapa Maria dapat mengucap syukur akan apa yang terjadi di dalam hidupnya. Padahal kalau kita perhatikan, dia mengandung Yesus dan dia belum pernah mengenal laki-laki. Hal seperti itu adalah satu hal yang aib bagi bangsa Israel maupun sampai sekarang di tempat ini. Maka dari itu saudara kita harus sadari untuk dapat mengucap syukur di dalam penderitaan, di dalam hinaan menurut pandangan masyarakat. Itu bukan hal yang gampang. Maka saya katakan, kalau saudara menjadi orang Kristen, saudara harus dapat menikmati apa yang diucapkan oleh Maria ini. Dia dapat menikmati karena dia mengalami. Maka dari itu kekristenan itu bukan sekedar cuma mengerti, tapi saudara harus mengalami. Karena kalau saudara tidak mengalami, saudara tidak akan dapat menikmati seluruh janjinya Tuhan. Maka banyak orang Kristen cuma sekedar masuk gereja, sekedar dibaptis, sekedar sudah merasa tentram sementara. Tentram sementara. Makanya tidak kaget saudara, kalau situasi ekonomi moneter zaman sekarang, orang Kristen banyak yang stres masuk rumah sakit. Kenapa? Karena mereka terikat oleh kekayaannya. Makanya Maria tadi mengatakan, orang kaya dibiarkan pergi dengan hampa. Tetapi dia menilik orang-orang yang rendah. Bukan berarti Tuhan itu tidak suka kepada orang kaya. Tuhan mau saudara dan saya kaya. Tuhan mau saudara dan saya berkelimpahan. Karena Tuhan sendiri berkata, aku datang untuk memberikan domba-dombaku hidup berkelimpahan. Tapi masalahnya mengapa saudara kita kerap kali orang Kristen ini tidak ditolong-tolong oleh Tuhan. Dibiarkan. Karena apa? Watak perangainya tidak pernah berubah. Kalau diberi tambah kaya, tambah lupa Tuhan. Contohnya saudara. Saudara
lebih gampang kalau saudara susah sembayangnya ngotot, atau kalau tambah berkelimpahan sembayangnya tambah ngotot? Hah? Ngotot yang mana? Yang susah loh. Makanya dibuat susah terus kamu. Padahal sebetulnya kalau saudara tambah diberkati, tambah cinta Tuhan, tambah dekat Tuhan, berkatnya tambah diberi atau tambah kurang? Oh, padahal saudara itu tahu ya. Jadi orang Kristen itu sudah pinter gitu loh ya. Tapi kenyataan saudara tidak mau ngalami. Kenapa? Karena memang kita dilahirkan dalam dosa. Dan selalu daging kita ini cenderung berbuat dosa. Jadi kalau punya banyak, pikirannya berubah. Karena apa? Macam-macam kepinginnya. Makanya zaman sekarang dibuktikan oleh Tuhan. Dan ini soal ekonomi, saudara. Pengetahuan hikmat dunia tidak akan berjalan semuanya. Ekonom jago-jagoan berkata apa? Ini sudah di luar rasio nil. Di luar daripada kemampuan berpikir manusia. Bahwa hal ini terjadi begitu rupa. Melanda seluruh dunia. Dan saudara jangan kira Amerika nanti akan kena. Karena Tuhan yang mengatakan. Semua akan dilanda. Maka dari itu saudara, kita harus waspada. Kalau temanya hari ini katakan bertahanlah sampai akhir. Supaya kita ini menyadari bahwa ada masanya di mana saudara dan saya harus membayar harga kepercayaan saudara. Tuhan belum mengadakan seperti di RRC. Orang-orang Kristen dianiaya begitu rupa. Pada waktu saya membaca, saya bertanya kepada Tuhan, Tuhan, apakah hal itu melanda semua anak-anak Tuhan di dunia ini? Tuhan berkata, tergantung daripada anak-anak Tuhan. Kalau memang ditolong tidak mau, kalau mau tidak bisa berubah watak dan perangainya, dibaharui. Hal itu akan dibiarkan Tuhan. Karena apa? Alkitab di dalam kitab Daniel berkata bahwa pada akhir zaman akan diadakan penyaringan, pengujian, disaring, diuji terus-menerus. Jadi tidak, saudara mau atau tidak mau, saudara harus masuk. Tuhan berkata hanya orang yang bertahan sampai ke akhir dia yang selamat. Sebab Alkitab sudah mengatakan Tuhan Yesus sendiri berpesan. Kalau tidak disingkatkan waktunya, tidak ada seorang pun yang selamat. Maka Alkitab berkata, berbahagialah orang yang pulang sekarang. Karena penderitaan mereka akan berhenti. Tapi kenyataan saudara ini, hidup kekristenan saudara, saudara tidak pernah menghayati Alkitab. Karena apa ternyata? Banyak orang Kristen itu takut mati. Tidak mau cepat-cepat mati. Kepengennya panjang umur. Saya tadi barusan ditelepon seorang ibu. Pak, bapak, ibuku sakit. Di Surabaya, tolong doain Pak. Umurnya berapa? 68. Lalu saya bilang, kan sudah cukup. Loh betul enggak? Tapi dia bilang apa? Pak, saya kepengen ibu saya umur panjang. Lalu saya bilang begini. Sekarang ibumu sakit apa? Kanker. Oh, jadi sakit kanker minta umur panjang. Jadi nanti penuh dengan penderitaan. Kamu ini anak yang egois, saya bilang. Lalu dia berkata begini. Ya, karena selama hidup ibu saya ini belum menikmati kebahagiaan di dunia. Loh,
Oh, jadi kamu mau membahagiakan ibumu. Dengan apa? Saya bilang, uangmu dibuang, dilikuidasi. Dengan apa? Saya bilang. Makan. Sekarang makan lemak-lemak jantung. Ayo, mau apa? Saya bilang. Suruh jalan-jalan. Udah tidak kuat. Karena sekarang dia sakit kanker. Apa coba? Karena kamu belum tahu bahwa hidup di dalam kekristenan itu adalah di surga, di dunia, dan sampai ke alam baka yang kekal. Ya Pak, kan kita belum tahu. Loh, jadi kamu jadi orang Kristen belum ngerti bahwa janjinya Tuhan itu ya dan amin. Ya Pak, tapi belum pernah ke surga sih. Nah itu saudara. Maka dari itu saya katakan, saya sudah pernah dibawa ke surga. Saya katakan, saya dibawa ke sana tidak mau balik, saudara. Pada waktu Tuhan berkata, balik. Aku bilang, Tuhan aku tidak mau balik. Enak di sini. Tuhan bilang, jasadmu, tubuhmu itu masih di gereja. Nanti kamu disangka mati. Tuhan bilang, begitu saya bilang, biarin. Pokoknya saya mau pulang sekarang. Ternyata kok enak di sini. Sesuai enggak sama Alkitab? Cocok apa yang dikatakan. Tapi saya katakan, bagaimana mereka bisa mengerti kalau udah ngalami? Lalu Tuhan berkata, sampaikan, beritakan. Mereka yang sungguh-sungguh, mereka akan menikmati. Maka pada waktu ibu saya pulang dari Australia, sakit dan sembuhkan Tuhan di rumah saya. Satu sore jam 3, Tuhan berkata pada saya, beritahukan kepada ibumu, suruh berdoa, suruh menyiapkan dirinya untuk nanti pulang. Saya anaknya, suruh memberitahu ibuku yang pada waktu itu baru umur 66. Mungkin saudara tidak sampai hati. Disangka makanya bab mamae cepat-cepat suruh mati. Tapi kalau saya tidak peduli saudara. Saya beritahukan, Mah, berdoa, siapkan diri, dan minta sama Tuhan. Melihat rumahmu di surga. Tuh, bisa toh? Bisa. Kalau kamu tidak mau rugi. Dia minta. Bangun tidur jam 4 dia sukacita. Dia berkat menemui saya. Dia bilang, waduh rumahku di sana bagus. Indah, luar biasa. Kenapa? Semua dari permata. Memang dia sukai permata. Jadi Tuhan itu tahu saudara apa yang menjadi kesukaanmu di dunia maupun di surga. Dan dia bilang, wah luar biasa. Nah, jadi kalau sekarang kamu, Pak Mah, sudah lihat bagaimana? Oh, sekarang pulang mau. Kapan saja dipanggil Tuhan? Mau. Siap, saudara. Dan apa terjadi? 6 bulan kemudian. Satu hari Tuhan berkata kepada pada saya, kamu mau pergi ke Jawa Tengah, kamu sampaikan selamat jalan kepada ibumu. Saya langsung masuk kamar, saya bilang, Mama, selamat jalan. Kita tidak akan bertemu lagi. Kenapa? Beberapa hari lagi kamu dijemput Tuhan. Pulang. Oh ya. Wah seneng aku. Sudah siap aku. Tapi bapak saya, saudara, marah. Sebabnya apa? Dia belum siap, gak mau ditinggal. Nah ini loh saudara. Kalau saudara dan saya menjadi orang Kristen, di dalam masa-masa yang tertentu, engkau akan menghadapi satu kenyataan, di situ kekristenanmu akan kelihatan. Engkau itu sungguh-sungguh percaya atau tidak. Kalau sementara sekarang tidak ada aniaya, tidak ada apa-apa begini, tidak kelihatan. Bahkan yang pura-pura lebih kelihatan Kristen daripada yang sungguhan. Karena yang pura-pura itu polesannya itu hebat,
sumbangannya gede, ya toh, aktif, belum tentu. Tuhan tidak melihat itu, saudara. Tuhan Yesus pada waktu dia mau turun ke dalam dunia, mengapa dia milih Maria? Mengapa dia tidak milih di kerajaan? Tuhan tidak melihat kekayaanmu maupun harta bendamu maupun kegiatanmu. Tuhan melihat hatimu. Tuhan melihat hati yang siap, rela menanggung derita demi dia. Maka saya katakan bertahan sampai kepada akhirnya. Sebab Tuhan melihat hatimu. Kadang-kadang saudara kita tidak tahu. Sampai saya bertanya, Tuhan, mengapa engkau panggil pulang cepat-cepat orang itu? Engkau tahu, lihat. Kalau aku biarkan dia 1-2 tahun lagi, dia tidak akan dapat bertahan. Karena imannya gugur. Jadi kalau Tuhan bertindak, membawa saudara pulang, itu satu anugerah. Sebaliknya saya, kepingin pulang-pulang, enggak boleh pulang. Kenapa saudara? Karena Tuhan punya rencana. Maka dari itu kita harus belajar benar-benar. Sebab pada waktunya saudara akan dihadapkan suatu kenyataan. Dan kamu semuanya akan diuji. Sampai di mana percayamu. Pengikutanmu akan Tuhan. Ada seorang hamba Tuhan, seorang muda di Tiongkok. Dia berkata begini, apapun aku sanggup. Manggung demi nama Yesus. Ya, ternyata dia dianiaya, dihukum. Dia tidak takut. Dia tetap percaya Yesus. Dan tidak hatinya tidak tawar. Ngucap syukur. Padahal saudara tahu penderitaan di sana. 1 hari dikasih makan. Seperti bakpao yang tidak ada isinya itu loh. Mantau. Itu cuma segini. 1 hari. 1 hari cuma sebola tenis. Itu 1 hari. Disuruh kerja keras. Dia tidak bergeming. Dia tetap mengucap syukur dan bersuka cita. Tapi satu saat dia terima surat istrinya. Bahwa istrinya minta cerai. Karena apa? Karena dia bilang, engkau toh tidak mungkin keluar dari kamp kerja paksa itu. 25 tahun masih hidup. Sebab semua yang dimasukkan ke sana mesti mati. Pada waktu dia menerima surat minta cerai, gak kuat, saudara. Loh, penderita seperti apa kuat, tapi terima surat istrinya minta cerai, gak kuat. Siapa yang tahu? Pikir saudara mungkin di sini bapak-bapak kalau terima gitu, wah itu kan kecil, cari lagi dong, ya toh. Tapi buat dia, saudara, gak tahan. Ya akhirnya kecewa, dia mengeluh kepada Tuhan. Dia bilang, Tuhan, penderitaan jasmani yang lain aku sanggup. Tapi mengapa istriku meninggalkan aku? Tidak sanggup. Tuhan hanya berkata 3 perkara, saudara. Satu apa? Sabar. Pada waktu dia di dalam tekanan yang begitu berat, tidak tahan. Di atas salju, dia berlutut. Dan Tuhan berkata, 1, kamu harus sabar. 2, Tuhan berkata, supaya engkau mempunyai kelimpahan kehendak Bapakmu di dalam hidup. Supaya engkau dapat menerima kelimpahan daripada kehendak Bapakmu. Kepenuhan kehendak Bapakmu itu terjadi di dalam dirimu. Yang ketiga, supaya kamu mempunyai janji-janjinya Bapakmu di surga. Jadi saudara tahu,
Segala sesuatu ada waktunya. Segala sesuatu rencana Tuhan yang terjadi dalam hidup saudara dan saya. Tapi Tuhan mengatakan sabar. Ada harga yang kamu harus bayar. Supaya rencana Bapakmu penuh di dalam hidupmu. Berarti apa saudara? Berarti kita harus menyerahkan diri kepada Tuhan 100%. Tidak bisa separuh-separuh. Kamu berkata, kurang sedikit saja Tuhan. Ini saja Tuhan bilang enggak. Seluruhnya. Kamu menjadi anak Tuhan, menjadi orang Kristen adalah ya atau tidak. Tidak saja setengah-setengah saudara. Ada waktunya nanti engkau diuji. Sekarang mungkin saudara punya anak bilang, waduh Tuhan, anakku masih kecil. Lah, terikat lagi. Harta terikat. Kesenangan terikat. Tapi kalau saudara sudah melepaskan segala-galanya, baru di situ kamu tahu. Ini loh, percaya kepada Yesus yang sesungguhnya. Ada waktu yang saudara dan saya harus bayar, sehingga rencana Tuhan terjadi dan tergenapkan. Sebelum itu digenapi, tidak mungkin. Saudara akan melihat kuasa Tuhan, saudara akan melihat mujizat. Kita kerap kali kepengen lihat, dengar kesaksian, senang. Tapi kalau suruh ngalami sendiri, tidak mau. Lebih senang dengar daripada mengalami. Kalau saya, saudara, saya pada waktu dipanggil Tuhan percaya, saya bilang, aku suruh baca Alkitab, saya baca. Tuhan berkata, baca. Waktu saya sudah selesai baca Alkitab beberapa kali, saya berkata, Tuhan, kalau engkau panggil aku sebagai hamba-Mu, aku mau mengalami seluruh isi Alkitab. Kamu mau apapun aku mau alami. Sebab aku mau mengenal engkau secara pribadi. Dan saya ngalami, saudara. Ngalami apa artinya kalau istri mau diambil Tuhan? Ngalami kalau anak-anak dari kecil satu demi satu diambil Tuhan. Bagaimana caranya? Jangan saudara kira bahwa saya tidak ngalami. Daniel, anak saya yang sekarang jadi penginjil. Pada waktu umur belum setahun, Tuhan mengatakan, aku mau bawa anakmu pulang. Saya bilang, silahkan. Istri saya tidak bisa terima. Saya bilang, kalau kamu tidak terima, kalau kamu tidak serahkan Tuhan, kamu harus bayar harga itu. Dan penderitaan anakmu berkelanjutan. Kamu egois. Akhirnya istri saya mengatakan, aku menyerah. Setelah kita serahkan, Tuhan silahkan ambil. Malah Tuhan berkata, aku tahu penyerahanmu, aku kembalikan. Loh, itu Tuhan. Tuhan kita, saudara. Itu Tuhan yang unik. Gak bisa dimengerti. Engkau mau, dia tidak mau. Dia mau, engkau tidak mau. Susah mencari dia mau, kamu mau. Itu susah, saudara. Karena firman Tuhan sudah ngomong. Apa yang tidak pernah kamu pikir, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, itu yang disediakan Tuhan bagi orang yang mengasihi Dia. Jadi jangan mikir-mikir. Baca firman Tuhan, percaya. Jalankan. Semuanya akan Tuhan, saudara akan menikmati. Benar, saya nikmati. Anak saya perempuan satu-satunya pun pada waktu mau diambil Tuhan, saya berkata, silakan. Toh aku akhirnya nanti di surga ketemu, gak masalah, saya bilang. Suruh balik. Istri saya, dia mau diambil. Saya bilang, silakan. Adik saya dari Australia di sini. Pada waktu mau meninggal itu di Australia. Dia sudah berkata, yang aku lihat, ini aku kok sudah naik turun ke surga dunia. Aku sudah di awan-awan turun lagi. Ya, saya bilang itu kan tandanya kamu mau pulang. Nah terus ngucap syukur kalau sudah mau pulang. Lah kamu bagaimana? Itu urusannya Tuhan. Tuhan sanggup menjaga saya. Sebab Alkitab ngomong. Kalau kamu mengasihi istrimu lebih dari Tuhan tidak layak.
menjadi muridnya Yesus. Ada harga, saudara. Ada waktu yang kau harus alami. Sampai pada waktunya Tuhan berkata, selesai, cukup. Demikian juga hamba Tuhan ini, saudara. Ya, setelah dia dengar firman Tuhan 3 perkara itu, dia berkata, baik Tuhan, aku bayar. Oke, lalu dia tulis surat kepada istrinya. Oke, kalau kamu tidak sanggup menantikan aku, silahkan tinggalkan aku. Dan aku setuju kamu ceraikan aku dan kamu kawin lagi. Boleh. Tapi dia merasakan damai sejahtera karena dia mengasihi Tuhannya lebih. Apa kalau sudah begitu cukup? Tidak. Jadi didik Tuhan terus dengan kesengsaraan yang luar biasa. Sehingga satu saat terjadi wabah penyakit. Penyakitnya itu aneh. Di mana terjadi peradangan, matanya sak bola tenis. Dua-dua. Panasnya 42, tak bisa turun, habis itu mati. Jadi beberapa hari mati. Saudara tahu, 1.300 tawanan yang sudah mati itu 1.050. Dalam waktu beberapa hari. Pada waktu menghadapi kenyataan itu tinggal 250 orang. Dia pikir, aku ndak mati. Tuhan melindungi. Justru dia mikir gitu, besoknya dia kena. Wah, matanya gede. Terus panas. Terus dokter periksa. Dokternya bilang apa? Masukkan kamar mayat. Karena berapa jam lagi mati. Jadi percuma. Sudah ini tidak bisa diobati. Masuk kamar mayat. Game. Akhirnya dimasukkan kamar mayat. Dia masih napas. Tapi bercampur dengan mayat-mayat yang belum dikubur. Karena dalam beberapa 1.300 itu 1.050 itu ngubur orang segitu itu gampang apa? Nah, dia di kamar mayat itu dia berdoa begini, saudara. Tuhan, tolong aku. Kalau engkau masih mau pakai. Kalau tidak apa-apa, pulang, rela. Apa terjadi? Langsung Tuhan, sudah engkau rela, sudah engkau bayar, engkau menyerah. Malaikat datang. Dia bilang, kok malaikatnya kok kayak dokter? Bawa kotak obat berupa salib di punggungnya. Lalu dia bilang, siapa yang namanya ini? Namanya dia disebut. Padahal sudah mati semua, tinggal dia. Malaikatnya ngomong, siapa yang namanya ini? Lalu dia bilang, saya. Loh, oh ya, kamu satu-satunya yang masih hidup. Oke. Ya, lalu dia diperiksa. Malaikatnya pakai stetoskop. Aku sampai baca, sampai kaget, sampai heran. Lu kok ada-ada weh. Jadi malaikatnya itu pakai stetoskop diperiksa gitu. Manggut-manggut. Terus dia lepasin, ngambil selang. Buka mulut. Jadi kayak dokter toh. Buka mulut. Buka. Dimasukin selang. Setelah dimasukin, ditiup sama malaikatnya. Waktu ditiup, hawanya itu panas semua. Dan dia sembuh saat itu. Dan pada waktu penglihatan hilang, malaikat berkata, sembuh. Hidup. Lalu malaikat pergi, dia sedang berlutut. Dan dia bilang, loh kok sembuh? Sudah tak panas lah. Langsung dia bangkit, dia buka pintu. Dia pertama kali cari siapa? Dokternya. Dia datang ke kamar dokter. Dokternya buka, lihat dia. Gemeteran. Kenapa? Hantu. Bayangin saudara. Ketakutan luar biasa. Dokternya bilang, jangan. Aku tidak bunuh kamu. Aku tidak bunuh kamu. Dia bilang, dokter saya ini hidup. Tidak mati. Tidak mungkin. Loh, coba periksaan. Yesusku itu hidup. Ya, luar biasa. Akhirnya dia menjalani hukuman 25 tahun. Dan dia keluar. Dan dia menginjil ke seluruh Tiongkok. Dan memenangkan banyak jiwa. Dia berkata apa? Segala sesuatu
Untuk kamu bisa memenangkan jiwa, itu ada harga yang kamu harus bayar lebih dahulu. Saudara kepengen memenangkan jiwa gampang. Tapi ada harga yang harus dibayar lebih dahulu. Apa? Orang melihat buah di dalam hidup saudara dan saya. Kamu menginjilin orang, dia bilang apa? Kalau orang itu sedang, kamu sendiri tidak bisa, belum apa-apa. Gitu. Saudara, dia berkata apa? Buah yang ada di dalam dirimu. Buah roh itu. Ada sukacita. Ada damai sejahtera. Di mana Maria, dia biarpun diejek, biarpun mau dihina oleh masyarakat. Belum menikah, sudah mengandung. Tapi dia bisa bersukacita. Karena dia menikmati siapa yang ada di dalam dirinya. Kristus Tuhan. Ada satu hal lagi. Orang Israel menantikan Mesias. Hanya karena dia kepingin dibebaskan daripada tekanan bangsa Roma. Dia menghendaki Mesias menjadi raja. Apa yang dipikirkan oleh orang Yahudi, itu sama dengan apa yang dipikirkan oleh orang Kristen sekarang, saudara. Orang Kristen zaman sekarang sama dengan mereka. Memikirkannya Kristus. Aku percaya Yesus, aku minta diberkati, usahaku berhasil, segala sesuatu ditolong tanpa ada harga yang harus dibayar. Sehingga orang Kristen paling gampang, saudara. Apa-apa sedikit dalam nama Yesus. Diusirin semua. Menderita tidak mau. Sakit sedikit sudah ribut. Ya toh? Sakit, kalau saudara sakit sedikit. Kena ada apa-apa sudah. Waduh. Lain nengkingi hari-harian. Salah. Kalau saudara mendapatkan hambatan atau penyakit atau mendapatkan musibah. Atau di dalam perdagangan menghadapi kerugian atau tanya Tuhan, duduk diam di bawah kaki Tuhan. Katakan Tuhan, apa maksudmu dengan segala perkara ini? Sebab Tuhan ingin mengingatkan saudara dan saya di dalam segala perkara. Supaya apa? Supaya kekristenanmu teruji. Tidak mundur. Tidak loyo, tetapi bangkit terus, bertambah-tambah. Maka Tuhan mengatakan, bangun pagi, sembahyang. Tapi kita kerap kali kalau dibangunkan pagi, maunya apa? Ngantuk Tuhan. Nanti kalau Tuhan tahu-tahu datang jam 2 malam pagi, datang di angkasa, membawa anaknya, saudara tetap tidur. Tinggal nangis teriak-teriak, telat. Saya biasa dari puluhan tahun, tiap jam 5 mesti bangun dengan istri, anak-anak sembahyang. Sekarang saudara tahu, saya kalau dibangunkan tidak pernah jam 5. Jam 3, setengah 4, setengah 3. Bangun, berdoa, terus. Jangan dikira kalau sudah gitu, lalu saya banyak ditanya, Pak, kalau dibangunin jam 3 piye Pak? Ya bangun, sembahyang. Terus habis itu tidur. Loh. Saya bilang boleh. Kalau kamu sudah sembahyang sungguh-sungguh. Lalu kamu tanya Tuhan, Tuhan engkau mau bicara apa? Engkau mau melatih aku apa? Kalau sudah tidak omong apa-apa, kira-kira setengah jam ya sudah. Tidur lagi, tiduran. Tapi kerap kali kalau buat saya saudara, bablas terus. Terus jam setengah 3 dibangunin pun sampai jam 7 sembahyang terus. Dan tiap orang enggak sama saudara. Apa saudara lalu saya katakan, ayo kalau dibangunkan jam 3 sembahyang terus sampai jam 7. Seperti saya. Enggak bisa. Enggak boleh. Saya juga tidak menganjurkan saudara begitu. Kenapa? Tiap orang tuh kekuatannya lain. Saya sama istri saya beda. Istri saya kalau bangun, saya bangun.
Istri saya turut bangun, sembahyang, dia sebentar. 5 menit, 10 menit. Habis itu, blek sudah tidur. Saya masih sembahyang, dia tidur. Kenapa? Saya tanya, loh Tuhan kok dia tidur? Istrimu memang bukan orang sembahyang, orang memuji. Oh ya. Jadi, bagian istri saya adalah orang pujian. Kalau pujian dia kuat, 1 jam, kuat. Kalau saya suruh muji, seberapa jam enggak bisa. Sebabnya apa? Memang enggak bisa nyanyi saya. Saya bisa turut nyanyi, tapi kalau musik main, saya suruh masuk. Salah. Nah, orang itu punya bagian sendiri. Tuhan tidak nuntut saya suruh pujian kayak istri saya. Tapi istri saya pun tidak dituntut Tuhan untuk sembahyang seperti saya. Tapi dengan ada 2, pujian dan penyembahan, klop dah. Klop. Saya kurang dibayar istri saya, dia kurang dibayar saya. Makanya suami istri itu pasti klop. Padahal kalau dilihat secara dunia, enggak klop. Saya keras hati, disiplin. Istri saya lemah lembut, ngaret. Ayo. Tapi klop. Kalau saya itu disiplin terus keras, enggak ada yang ngerem. Kalau istri saya dapat orang yang seperti dia, lambat terus. Ketinggalan terus, enggak masuk surga. Tapi kalau saya kelewatan. Kecepatan mendahului Tuhan. Direm. Ini indahnya. Makanya jodoh itu kalau dikasih Tuhan itu indah, saudara. Saya dulu ketemu istri saya, ya saya tidak mau. Bukan selera. Tidak cocok. Tapi Tuhan bilang, itu cocok. Sekarang saya barusan tahu. Setelah saya alami berpuluh-puluh tahun, saya bilang itu paling cocok buat saya. Karena dulu dia kerempeng, saya kepengen orang yang gitar. Ternyata setelah kawin sama saya, benar-benar gitar. Dan bukan gitar tok, gitar bass sekarang. Jadi komplit. Jadi apa yang saya kepengen dapat, ditambahi sama Tuhan. Nah, dia sendiri dulu berkata, kapan suamiku bisa berubah, bisa mengerti aku, bisa sabar, bisa mau nunggu saya. Saya keras, saudara. Saya kalau sudah janji mau pergi pesta, jam berapa? Jam 12? Oke, jam 12 tit, belum ada. Saya sudah ke mobil, sudah tak starter, dia ada. Saya masuk kamar, buka-buka, tidur. Itu dulu. Tapi setelah diubah oleh Tuhan, tak tunggu, sudah tak starter. Nunggu jam 12 belum ada, 10 menit belum ada tambahan. Saya masuk lagi, bukan mau tidur, tapi tanya, loh yang sudah 10 menit lebih kok masih ada. Dia bilang apa? Tunggu sebentar, belum selesai. Bisa, saudara. Bisa, karena apa? Ini loh. Karena Tuhan yang menjadikan membaharui. Watak itu susah, saudara, untuk diubah. Watak itu diubah, tidak bisa. Dibaharui bisa. Karena kekristenan itu adalah ciptaan yang baru. Dihancurkan, kemudian dibentuk baru. Bukan dari lama dipoles-poles. Enggak. Aslinya tetap ada. Yang keras ya keras. Lalu kalau saya itu dasarnya keras. Lalu emosional. Lalu kalau sekarang mobil saya ditabrak orang. Lalu bilang, enggak apa-apa kok enak. Kalau saya di mobil saya ditabrak. Saya naik dong. Saya bilang ngawur. Saya bilang. Tapi cuma sekedar sampai di situ. Lalu Tuhan bilang, tidakkah kamu rela? Oh ya. Ya sudah. Ini loh saudara. Sebab kekristenan itu seperti mutiara yang indah. Kerajaan surga itu seperti mutiara yang indah. Saudara dan saya itu seperti mutiara. Mutiara itu isinya dalam apa? Apa coba?
Mutiara itu isinya dalam apa? Apa ya? Mengkilap, bagus. Dalamnya apa? Kerikil. Batu. Nah, saudara itu isinya apa? Dosa, tanah liat. Ya toh? Tukang ngomel, tukang gerutu, tukang nyalain orang, ngakimi orang, tukang lihat orang, iri hati, segala macam. Tapi kalau di dalam Yesus dibungkus dengan sifat dan perangai Yesus, jadi mutiara. Disenangi orang, dicari orang, tapi coba dibelah dalamnya. Tetap batu. Engkau kelihatan kekristenan sifat Yesus, amin. Tapi kalau Yesusnya pergi, jadi apa? Batu, tanah liat, dosa. Maka dari itu saudara, Tuhan berkata apa? Bertahan sampai ke akhir. Mengapa? Supaya engkau tiap hari dibungkus dengan sifat dan perangainya Yesus. Firman. Setiap hari berdoa. Supaya Roh Kudus mengarahkan kamu. Karena tanpa Roh Kudus, engkau tidak dapat diarahkan dan mengerti firman Tuhan. Firman Tuhan hanya dapat dimengerti oleh siapa? Oleh Roh Kudus. Maka dari itu saudara, sabar. Di dalam penderitaan, di dalam masalahmu, engkau hadapi bersama dengan Tuhan. Dan kamu katakan supaya rencanamu terjadi. Makanya saya ajarkan. Doa. Apa? Paksakan rencanamu dalam hidupmu. Sebab kita tahu. Kalau kita dikasih tahu rencananya sama Tuhan. Tidak bakal bisa mengenapi. Tapi kalau engkau minta pimpinan Roh Kudus. Paksakan rencanamu dalam hidupku. Pasti terjadi. Kenapa saya katakan itu? Karena saya diajari Tuhan Yesus. Saya selalu dulu berkata, Tuhan kehendakmu jadi. Tuhan kehendakmu jadi. Tuhan Yesus bilang, kamu apakah bisa seperti aku? Aku tidak berdosa. Dagingmu itu muncul terus kepingin berbuat dosa. Kalau engkau tidak minta Tuhanmu yang turun tangan. Memaksa engkau. Susah. Kenapa Tuhan? Sebab iblis menuntut. Iblis berkata begini. Mengapa engkau paksa dia? Tapi kalau kamu yang minta. Iblis menuntut. Mengapa Allah engkau paksa manusia? Bukankah dia punya hak untuk memilih sendiri? Tuhan jawabannya apa? Hambaku yang minta. Nah, iblisnya tidak bisa apa-apa. Oh, ya sudah, paksakan. Kalau engkau sudah menjalankan semua, maka rencana Tuhan, janji-janji Tuhan dapat tergenapkan di dalam hidup kita. Janji Tuhan tidak akan saudara alami tanpa engkau masuk dalam rencana Dia. Karena janji Dia dapat digenapi kalau saudara ada di dalam rencana Dia. Saudara tahu, hidupmu bukan milikmu. Hidupmu sudah dibeli oleh Yesus. Dan kau bukan milikmu lagi, tapi milik Dia. Amin. Mari kita berdoa.